Uki Voice Sharing and Blessing Radio. Selamat pagi Euphoria, kembali lagi di Uki Voice Sharing and Blessing Radio bersama gue Firman di sini. dan juga Noel. Oke, kita bakalan menemani pagi kalian sampai dengan siang nanti dengan lantunan-lantunan lagu yang akan kami berikan serta beberapa informasi yang menarik. Hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas itu sih. Kemarin kan kita sempet ya bahas Etilang di talk show ya. Oh iya, Etilang. Iya. Sebenarnya sebelumnya lu pernah nggak ditilang? Ditilang sampai sejauh ini gue belum pernah, karena gue kalau bawa motor emang nggak pernah sampai jalan raya yang besar gitu. Enggak, ya? gue nggak pernah. Tapi juga selalu safety kan ya? Iya, tetap selalu safety sih. Nah, sebelumnya kita tuh udah pernah ngebahas tentang Etilang. Dimana per tanggal 22 September waktu itu sempet tilang manual tuh dilangin, jadi diganti dengan e-tilang. Nah, benar. Tapi ternyata sekarang sudah dikembalikan lagi ke tilang dicabut manual. lagi. Iya, tilang manual. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum tahu nih apa itu e-tilang dan bagaimana cara berlakunya, kita udah siapin talk show tersebut untuk kalian. Semoga kalian bisa dengerin dan menyimak serta dapat informasinya ya. Iya, semoga bermanfaat sih buat kita semua. Iya, betul. Oke, sebelum kita masuk ke talk show-nya, kita bakalan muterin satu lagu. Ini ada lagu yang lagi viral sih yang di kalangan anak muda ya. Iya. Ini dia ada Juicy Lucy dengan Lantas. Uki Voice Sharing and Blessing Radio. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku
Apakah akal sehat menyadarkanku? Oke, sesuai janji kita tadi ya Man, kita kan mau ngadain talk show ya untuk kali ini. Dan pastinya nggak lengkap rasanya kalau kita mau ada talk show kita nggak ngundang satu narasumber ya. Iya sih betul. Kita harus ada temennya juga nih, Iya. Kan kita berdua doang. yang Benar. ngomongin. Dan untuk topiknya sebenarnya nggak serius-serius banget juga kan, Man. Iya sih. Iya. Serius, Ya, cuma tapi kita mungkin bawanya santai aja lah, kita bawa santai Iya, ya. iya. Supaya tetap asik lah didengar Iya. ya. Oke, kita langsung lari ke narasumber kita aja kali langsung ya. Iya, karena narasumber kita udah ada di sini. Udah hadir juga nih. Iya. Halo, Mas Alfredo. Halo, halo. Oke, Mas. Jadi gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat, Mas ya? Sehat. Hari-harinya juga baik ya? Sehat. Baik. Ya baik, baik. Tadi gimana, Mas? Perjalanan aman nggak? Aman sih. Soalnya naik kendaraan Naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? pribadi. Pribadi. Oh, pribadi. Oh, pribadi. Hujan nggak tadi hujan? Hujan. Kelihatan soalnya mendung langit. Iya, dari tadi Hujan tadi juga. Hujan ya? Nggak basah kan tapi? Tadi selama perjalanan nggak ngelihat polisi-polisi yang lagi nilang kan, Mas? Enggak sih, untuk sekarang kayaknya enggak ya. Enggak ya, sekarang ya. Nah, itu dia yang jadi topik pembahasan kita Nah. kali ini. Yang lagi kita ngomongin tuh itu terkait dengan penilangan ini udah nggak dilakuin secara manual lagi, melainkan tilang semua nih di mana-mana. Iya betul. Tanggapan Mas sendiri gimana sih, Mas? Kalau tanggapan saya secara pribadi, ya ada yang menguntungkan, ada yang dirugikan juga. Ada yang dirugikan juga ya. Ya kalau kita lihat dari yang menguntungkan tuh ya seperti saya pengendara kan. Jadi kalaupun nggak ada SIM atau nggak ada surat-surat yang nggak saya bawa tuh jadi aman. Jadi aman ya. Soalnya yang ditilang mungkin yang tampak aja ya. Iya kan. Tapi gimana ya? Apa menurut Mas ini tuh berlaku kayak misalnya kan katanya tilang ini tilang manual ini ditiadakan karena takutnya mengurangi jumlah pungli. Menurut Mas itu setuju nggak soal itu? Oh saya setuju soalnya gimana ya? Ini Apa ada pengalaman pribadi Iya, kan? betul. Saya ada pengalaman pribadi. Dulu kan saya kan mau pergi nih ke suatu tempat, terus saya diberhentikan sama polisi. Saya udah nunjukin surat-surat lengkap nih. Cuman kekurangannya cuma satu, memang kendaraan saya ini pakai knalpot yang tidak standar. Oh, yang iya. racing yang Iya. Padahal saya pakai knalpot itu cuma biar nggak ngantuk, bukan karena buat pengen balap-balapan. balapan ya. Nah, lanjutlah ke cerita saya kan, saya udah dimintain surat-surat, terus polisinya kayak bingung. Iya. Terus polisinya tuh kayak bilang, bisik-bisik ke saya tuh kayak, ya udah Mas, maunya gimana? Kan saya di situ pura-pura nggak denger aja ya. Kayaknya saya tahu tuh tahapan setelah itu apa. Iya, Mau damai atau enggak? Iya, gitu. Makanya saya pura-pura nggak denger aja. Gimana Pak maksudnya? Terus Singkat ceritanya ya saya kena tilang. Jadi saya lebih baik ditilang daripada saya harus ngasih duit sama polisi. oke. Berarti bijak sekali Masnya juga Iya. ini ya. Mungkin Noel nih mau ada yang ditanya nih ke Mas Alfredo. Oh iya, mau nanya sih, paling Boleh. Apa tuh? seberapa besar kepercayaan Mas sebagai masyarakat tentang institusi polisi ini, kepolisian? Saya mengambil secara garis besar atau secara pribadi saya doang nih. Secara garis besar aja. Garis besar aja. Garis besar ya. Iya. Secara garis besar. Mungkin kalau saya perhatikan tuh secara garis besar tuh masyarakat sekarang tuh udah mulai menipis ya untuk soal kepercayaan kepada salah satu lembaga negara kita ini, institusi Polri. Mungkin di perkiraan 50% atau 45 mungkin kalau bagi saya yang saya amati. Ya soalnya itu kenapa bisa berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat kita kepada institusi Polri ini ya karena berawal dari tilang ini. Tilang. Soalnya kan udah banyak tuh yang ditilang, cuman nggak mau kena tilang, ujung-ujungnya damai, biar dilepas. Lepas ya. Tapi jadinya
bebas begitu aja kan. Iya, jadi Tanpa pribadi ya. Nah, Mas sebagai masyarakat, kira-kira apa kontribusi Mas yang udah pernah Mas lakukan terhadap institusi Polri ini? untuk dalam hal berkendara ya, kontribusi Iya, berkendara aja. ya saya jadi lebih memahami tentang aturan ya. Jadi kayak spion tuh nggak boleh dicopot, soalnya itu kan penting tuh, misal kita mau menyalip kendaraan atau belok ke suatu tempat tuh kan perlu tuh, sangat diperlukan spion tuh. Iya, perlu banget. Jadi Karena ada beberapa oknum-oknum yang iya, suka yang modifikasi Ya, demi gaya sih. Demi gaya. Iya. banyak tuh anak muda zaman sekarang tuh. Kalau saya emang selera saya tuh naik motor, terus kalaupun memang lagi ada rezeki emang suka dalam hal memodifikasi. Cuman untuk kayak mencopot spion, mencopot plat nomor, mengganti knalpot tidak sesuai dengan aturan yang Kementerian Lingkungan Hidup, itu saya nggak mau. ya. Karena emang aturan untuk knalpot yang bisingnya ini juga dia tuh sebenarnya udah ada ukurannya juga kan, Iya, standarnya. standar. Bukan tidak boleh, tetapi memang udah ada standar. ada ukurannya. Ukurannya, Iya. iya. Bukan dilarang sebenarnya. Kan? Iya, benar. Nah, untuk Mas Firman atau Mas Immanuel lah, salah satu dari kalian mungkin ada yang berkendara mungkin ke tempat kerjanya kan? Iya, saya juga suka Firman sih dulu. berkendara motor Iya. ya sih emang. Iya. Kontribusi salah satu dari kalian ini melihat terkait aturan institusi Polri ini sudah menetapkan tidak ada tilang manual ini gimana sih? Sebenarnya sih memang benar sesuai sama yang Mas sudah nyampein juga tadi Mas Alfredo. Kita agak diuntungin dikit sih sebenarnya sih. Kayak tadi kan kita STNK atau SIM gitu kita mungkin nggak bawa atau belum punya kan. Kita jadi aman gitu. Merasa aman. Merasa aman di jalan. Di jalan. Kan, iya. Tapi kalau saya sendiri sih ya, kalau pribadi kendaraan saya tuh paling nggak bisa kalau nggak sesuai standar kalau saya. Saya emang selalu sesuai standar, kayak spion saya selalu pakai, dan saya juga karena kebetulan motor saya matic ya, jadi saya kurang suka buat dipakein knalpot yang berisik. Dan untuk surat-surat juga saya selalu lengkap sih, saya selalu lengkap bawa. Mungkin Mas Immanuel gimana? Kalau saya sendiri, saya pribadi juga sebenarnya sama juga sih. Kita emang sebagai pengendara juga tetap harus pakai yang sesuai standar kan, karena kan kita di jalan juga kan kita nggak tahu ya gimana nasib kita gimana gitu kan. Nah kita ya di jalan juga harus tahu keselamatan juga kan, untuk orang lain dan untuk diri sendiri juga kan. Iya betul. Benar. Jadi harus sesuai standar yang kita Berarti ini kita pengendara baik ya sebenarnya. harusnya seperti yang taat aturan ya. Iya. Nah Mas, melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Mas. Tadi kan Mas di awal udah nyampein tuh sedikit dampak dari perubahan peraturan ini. Jadi menurut Mas gimana sih dampaknya nih yang pasti nih, yang rincinya nih, dampak positif dan negatif dari peraturan ini tuh gimana sih Mas? Kalau dampak positifnya ya kita juga bisa tahu ya, jadi berkurangnya aksi-aksi pungli di jalanan. Iya betul sih. Terus lebih ke mengurangi macet aja sih sebenarnya kalau yang saya rasakan. Oh iya sih, benar. Kadang suka bikin macet juga. Iya, apalagi kalau lagi ada razia gitu kan. Benar. Ya mungkin 2 poin itu udah bisa saya sebutkan untuk dampak positif. Sisanya yang tadi. Yang negatifnya yang tadi ya. Iya. Yang tadi ya. Kalau masyarakat menjadi semakin bebas ya. Iya, masyarakat bebas. Terus mau jarak dekat atau jauh tuh sekarang udah nggak pakai helm. Jadi bodo amatan sih. Anak Iya sekolah juga. betul jadi bodo amatan semuanya sih ya. Iya juga sih bener. Oke, kira-kira harapan Mas sebagai masyarakat dan sebagai pengendara di jalanan itu Jalan umum ya. harapan Mas gimana untuk kalau- institusi ini? Oke, untuk harapan secara pribadi sebagai pengendara dan sebagai salah satu elemen masyarakat ya mungkin harapan seperti ini tuh akan terus dipertahankan ya. Iya. Soalnya saya pernah baca berita tuh banyak masyarakat tuh sekarang mengabaikan tentang aturan. Iya. Betul. Jadi sekarang tuh polisi itu turun ke jalanan tuh misalnya melihat
melihat salah satu pengendara yang tidak dilengkapi dengan apa yang ditentukan, itu ditilang enggak, cuman diberhentikan untuk disosialisasikan. Oh iya, betul. Jadi kayak diperingati ya. Emang sebagai tugas fungsi Polri itu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat lah ya. Jadi wajar sih kalau saya. Tapi memang berdasarkan pengalaman pribadi saya sih sama teman-teman saya di lingkungan saya itu kebanyakan sih mereka kayak lebih berhati-hati lagi sih, kayak misalnya lu nggak pakai helm enggak, tilang nih bahaya, lu pakai helm deh, kayak lebih was-was tau mereka sebenarnya tuh. Iya. Kayak soalnya mungkin kayak yang Mas tadi sampaikan, kayak polisi kadang memberhentikan untuk sosialisasi. Nah untuk masyarakat yang lain mungkin yang menurut saya kayak kurang disosialisasikannya doang sih. Mungkin emang harus lebih disosialisasikan aja sih terkait peraturan-peraturan yang ada gitu aja sih untuk saya. Kalau untuk harapan kepada masyarakatnya kepada masyarakat dan pengendara sendiri ya untuk lebih dipatuhi lah ya. Sekarang kan polisi juga kan sudah mengikuti perkembangan dan mengikuti maunya masyarakat. Iya, betul. Iya. Jangan karena sudah diikuti masyarakat jadi lalai. Iya, betul sekali itu. Jangan dikasih hati minta jantung. Iya. Kebalik. Iya. Oke, selesai nih bincang-bincang sama Mas Alfredo. Thank you Mas Alfredo ya. Oke, thank you Mas. Makasih banget udah meluangkan waktunya. Ya mungkin review di talkshow kita pada hari ini lebih hati-hati lagi, lebih bijak dalam berkendara buat masyarakat umumnya ya semuanya ya. Sesuai yang Mas Alfredo udah sampaikan, polisi sudah mengikuti keinginan masyarakat. Nah masyarakatnya jangan sampai lalai. Kita juga harus patuh terhadap aturan dan lebih peka lagi sih terhadap aturan-aturan yang ada, mau itu secara manual, tilang manual atau tilang juga semuanya tetap aja patuh dalam berkendara sih. Toh itu juga kan buat demi keselamatan kita semua. Keselamatan kita semua juga kan. Nggak ada yang dirugikan juga sih sebenarnya. Makanya. Jadi mungkin sampai saat ini aja ya talkshow kita pada hari ini ya. Iya, sampai di sini dulu. Mungkin kita bakalan muterin lagu-lagu yang asik-asik lagi nanti kan. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam dari Damage Radio bersama Firman dan Noel. See you next time. Bye. Bye. Pussy Voice Sharing and Blessing Radio. Nah, gimana nih tanggapan Sobat Euforia tentang pembahasan kita hari ini nih? Kan tadi udah kita bahas tentang tilang nih kan. Apalagi kita yang pengguna jalan tuh pasti cukup kaget juga sih ketika kemarin pertanggal berapa tuh Man? Pertanggal 22 September tuh diberlakukannya tilang tuh. Iya, dan kembali lagi dicabut di tanggal berapa Man? Di 28 Desember. Nah, baru banget. Padahal kita juga maksudnya yang apa sih? Yang pengguna jalan juga kayak bingung ini sebenarnya pemerintah tuh mau konsisten apa gimana? Iya, bingung juga ya. Bingung juga. Karena dalam waktu singkat udah berubah lagi. Nah, gitu kan. berarti kan kurang konsisten juga nih dalam membuat peraturan nih, gimana nih? Mungkin kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya, pemberlakuan tilang ini kan karena mau menghindari pungli ya tadinya kan ya. Nah, benar. Karena beberapa oknum polisi ada yang melakukan pungli ya. Iya. Dan ternyata setelah gue sendiri juga mengamati sih, masyarakat tuh banyak yang mengabaikan gitu jadinya. Iya. Karena tidak adanya tilang manual di tempat, jadi masyarakat tuh menganggap remeh gitu. Bener. Karena tilang manual adalah yang dia tidak menggunakan plat nomor atau tidak sesuai lah pokoknya kalau dia di jalanan. Jadi menurut gue kenapa Korps Lalu Lintas sendiri dari Polri mencabut tilang kembali tuh karena ya itu sih, karena emang kurang kesadaran dari masyarakat aja sih kalau menurut gua. Iya. Jadi sebenarnya Polri sendiri bingung sebenarnya mau berlakukannya tuh gimana nih supaya masyarakat tuh tetap tertib gitu. Kalau diri gua sendiri sih ya, gua sih tertib-tertib aja berlalu lintas. Sama, gua juga kayak gitu sih. Motor aman, plat nomor ada, pajak hidup kan, menggunakan helm gitu kan, bayar pajak, kita bayar pajak, nggak yang
melanggar gimana juga Iya, gitu. sama sih gue juga kayak gitu sih. Ya jadinya kesannya kesana salah, kesini salah Kesini gitu. salah gitu. Iya, susah sih. Susah sih. Mungkin Bapak kita sendiri, Bapak Polri sendiri juga bingung sendiri sih. Bingung juga sih mau memperlakukan gimana masyarakatnya ini biar taat gitu kan ya. Iya. Makanya nih Harus jadi- ada edukasi dulu sih iya, sebenarnya. edukasi Sebenarnya. yang bener sih. Sebenarnya Edukasi gitu dulu emang. sih. Perbanyak ini ya sih. Apa sosialisasi ya dari Nah, Polri ya, dari pemerintah juga. Pemerintah juga. Iya benar. Dan untuk kalian sendiri nih sobat Euforia, janganlah kalian sampai kayak melanggar lalu lintas gitu ya. Iya, Taati peraturan-peraturan yang ada gitu. Benar, karena kalau kita menuruti peraturan yang ada kan kita juga jadinya untung, gak bakal rugi makanya juga. nggak ada ruginya juga kan. Iya, sebenarnya. nggak ada Nggak ruginya. kan sebenarnya. ya. Mau yang berlaku e-tilang atau tilang manual itu sebenarnya sih sama-sama aja. Iya. Yang penting tuh gimana diri kalian sendiri. Gimana gitu. dari pribadi masing-masing sih. Iya, gimana pribadi masing-masing buat nanggepinnya kan. Jadi kayak ya udahlah, taat aja lah gitu. Biar aman-aman aja gitu di jalan, gak ada Iya. yang gimana-gimana kan. Betul. Ya, semoga dengan adanya pencabutan e-tilang kemarin, Iya kita ini sih harus tetap menjaga diri untuk tetap ikut peraturan kan. Semoga makin tertib ya Iya. karena udah terlihat nih fisik-fisik Bapak polisi, Bapak Polantas yang ada di jalan-jalan nih lagi udah muncul lagi nih Iya, mereka udah turun ke lapangan turun lagi ke kan. lapangan lagi kan. Semoga ya buat Euforia semuanya stay safe di jalan sama selalu taatin aturan yang ada sih. Yes. Jangan sampai ngelanggar lah, mau e-tilang mau tilang manual sebenarnya sama aja semuanya. Karena kita nggak ada yang rugi. Iya, nggak ada untuk ikut ruginya peraturan. buat ikut Iya. peraturan juga. Iya, benar. Betul. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, Iya. nih buat kalian yang mungkin lagi masih di jalan atau udah nyampe kantor, ya iya. mungkin ya. Tapi jam segini sih masih macet-macetnya nih. Iya, Mungkin biasanya masih gitu. banyak yang stuck di jalan nih kayak gini Iya. kan ya. Dan untuk menyemangati kalian pada pagi hari ini, kita udah ada siapin satu lagu nih. Ada Fall in Love Alone dari Stacy Ryan. Pussy Voice Sharing and Blessing Radio. I'm familiar with unrequited. I know you got a heart that's undecided, just like mine. It takes its sweet time. I've been shy to dive into the deep end, 'cause I don't really wanna lose a good friend, but I might.
sharing and blessing with you. Oke Sobat Euforia, karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang nih kan, kita juga mau makan siang nih kan. Lu bawa bekal nggak, El? Enggak sih. Nggak bawa ya? Tapi nanti gue beli. Oh nanti beli? Nanti gue beli GoFood sih, GoFood. Oke, siap. Untuk Sobat Euforia jangan lupa buat makan siang ya. Selalu stay healthy dan selalu dengerin Uki Voice karena nanti ada yang menemani kalian di jam makan siang di jam 11 nanti. Bersama siapa? Alfredo dan Novi. Ya. Novi. Nanti di siaran siang, oke? Pasti seru sih. Lebih seru mereka sih kayaknya daripada kita. Jangan gitu dong. Merunik kredibilitas kita dong. Enggak dong. Enggak ya, oke. Oke, ini ada lagu terakhir dari kami. Ada Liodra dengan Sang Dewi. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri,
for sharing and blessing radio.